Satu, dua, tiga, mulai. Iya, halo, selamat malam. Ya, eh malam ya sekarang. Kali ini kita akan bicara tentang masih pembuatan VN di Linux ya. Ini ceritanya masih tentang Linux Pop OS. Setelah sebelumnya kita berhasil menggunakan SDJS ya, dengan baik dan benar, dengan sempurna lah ya gitu. Ada satu lagi aplikasi VN yang secara visual itu udah VN banget gitu. Kalau di TUSDJS kan lebih ke apa ya, uh, scriptless VM ya. Sementara untuk yang aplikasi ini itu lebih ke apa namanya, visualnya enak banget. Iya, namanya adalah Novel Studio. Ini ada webnya di novelstudio.art seperti ini. Dan uh, ini menyenangkan banget dipakainya ya. Uh, Cuma ya itu ya, 15 euro itu wow gitu. Tampilannya enak. Ini ada YouTube-nya. YouTube juga ada di sini. Uh, ini buatan dari orang Perancis yang kelihatan nanti ya, kita akan lihat Patreonnya. Dan enak banget makainya karena secara visual udah bener-bener hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk VM. Itu kan story, optional story, branching ya. Yang ketiga adalah karakter. Itu udah tersedia. Bahkan backgroundnya itu sudah tersedia. Gitu. Kedepannya sih katanya mau ada semacam pipeline gitu yang bisa edit sama download, mungkin kayak DLC karakter kali ya. Tapi sampai sejauh ini eh, kom- kombinasi untuk karakter-karakternya itu sudah menyenangkan banget gitu. Terus ada model story editor seperti ini, sama scriptless, eh, dan sedikit lebih apa ya, sedikit lebih rumit lah kalau dari sini ya, dari sisi storynya. Tapi kalau untuk sekedar bikin cerita untuk branching itu secara visual enak banget gitu. Eh, Lalu level editor ini sebenarnya lebih ke maps ya. Jadi selain eh, ada scene, itu ada maps. Mapsnya bentuknya 3D dan sebagian avatar 3D-nya itu sudah bisa di eh, kostumin, kostumisasi gitu, walaupun belum banyak gitu. Eh Secara pribadi saya dapat yang versi 1.27, versi Linux-nya itu dengan ngechat ininya, developernya si Coder Denuit ini, dan dikasih ini ya, file betanya yang versi 1.27 gitu. Uh, Bentuknya itu file zip yang ukurannya hampir 1 giga di ekstrak dan butuh perjuangan cukup panjang. Ini saya tunjukin ini ya, saya tunjukin uh, prosesnya sehingga, oh ini dia nih, proses uh, karena malu ya mau nanya ke developernya gimana ngaktifinnya di ini, di Linux ya. Akhirnya saya nanya-nanya sama ChatGPT dan dikasih step by stepnya gitu ya. Dan uh, cukup panjang lah, ada ini ya, ada install dependensinya karena nggak bisa jalan waktu waktu awal tuh, cuma di double klik itu nggak jalan gitu. Sampai harusnya ngikutin ini yang disarankan sama ChatGPT, download segala macam, uh,
dan akhirnya sempet error. Iya, ini nyoba lagi dan error lagi sampai akhirnya, nah panjang tuh kan. Nah ini nih yang terakhir, ya error nih ya dari sini nih. Jadi striknya ya setiap kali ada ini kan dari terminal ya, dari terminalnya ada ininya lognya saya kopas ke ChatGPT dan suruh di ChatGPT yang analisa gitu. Udah dan akhirnya berhasil seperti itu. Perjuangan sekali untuk menjalankan aplikasi ini di Poco S gitu. Eh ini YouTube-nya dari Novel Studio ada dua versi, versi Inggris sama versi Perancis gitu. Ya karena developernya orang Perancis, itu sepertinya dia lebih nyaman untuk ngejelasin segala macamnya itu dengan bahasa Inggris ya. Nah, makanya biasanya update-nya lebih sedikit. Lihatin ya, 10 bulan yang lalu gitu. Kalau di Discord-nya sih bilang gue males bikin ininya apalagi preview dari menu baru gitu karena begitu bikin video itu videonya selesai diedit itu kerjaan developingnya itu udah ngedevelop hal baru lagi gitu. Jadi ada jeda. Intinya mah kalau bikin video biasanya ngeditnya lama gitu. Jadinya begitu videonya selesai diedit, menunya udah berubah gitu. Ada perubahan-perubahan lain gitu. Seperti itu sih kata si ininya si developernya waktu di Discord. Seperti itu. Nah, ini ya ada versi Jepang. Ada versi Jepang itu. Ada versi Prancis sama ini yang punya developernya gitu. Trivia si developernya tuh bikin karakter dia sendiri di ini sih di di Novel Studio-nya gitu. Tidak secara eksplisit tapi pakai hoodie yang ini nih, pakai hoodie kuning seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke ininya ya, ke apa namanya, ke aplikasinya. Mana nih? Kok nggak masuk? Nah, ini dia. Ya, kalau di Windows enak kan udah ada file exe-nya ya. Begitu kita download file yang disediakan, tinggal dijalankan exe-nya jalan gitu. Nah, setelah perjuangan panjang tadi, itu tampilannya kayak gini dalamannya, nggak ada icon sama sekali. Kayak gini aja nih, seperti ini. Coba tebak mana yang harus dijalankan gitu. Kalau di beberapa tutorial itu yang menjalankan ini Novel Studio.desktop gitu. Tapi ternyata ini tuh isinya itu cuma ini aja, nggak ada ikonnya loh, beneran nggak ada ikon. Tuh file juga nggak ada, parah nih. Nah ternyata kalau dari tutorial yang disarankan sama si ChatGPT ini yang dijalankan. Coba ya. Tadi saya double klik loh. Jalan. Nah ya sebelumnya nggak ini ya. Oke, ini tampilan ya dari Novel Studio. Ada project. Cuma yang sangat disayangkan ya, ini kalau kita bikin new project itu maps-nya nggak aktif gitu. Ini yang sangat disayangkan. Belum tahu kenapa sih. Apa karena ini masih versi beta atau gimana gitu. Sementara kalau dari demonya yang disediain, nah ini mapnya aktif
seperti ini. Ini kalau di play ya, mana play? Oh, di story. Ini story-nya kalau kita play, mana play? Kok lupa saya? Nah, ini nih. Hilang tuh. Mana playnya ya? Lupa lagi ininya. Ngegesernya gimana? Oh, klik kanan. Oke, ini ya di sini nih. Kita ini ya, kita play nih. Ini suaranya sih nggak akan kedengeran ya, karena saya nggak ngaktifin sound, tapi terdengar suaranya. Soalnya kalau soundnya diaktifin, suara luar juga aktif sih, enak. Tapi seperti inilah, ya visual novel banget kan. Kelebihannya yaitu ntar kita lihat di bagian. Nah, ini dia. Ini kendalinnya pakai apa nih? Tanda panah. Oh ya. Nah, seperti ini nih keunggulannya. Di ini dibuatnya di map bagian atas ini nih. Kelebihannya seperti ini. Sudah ada nembus. Itu masuknya bakal nggak ya? Nembus tuh iya. Nembus dinding. Ini sudah ada karakter seperti ini dan bisa interaksi. Nembus nih. Interactionnya button mana ya? Inilah kalau tuh nggak bisa interaksi, belum nemu. Nah ini maps keluar, coba bisa nggak keluarnya ya? Bisa langsung tuh. Nah seperti ini. Ini aslinya ada suaranya ya, tapi nggak saya masukin lagi ya. Seperti itu ya. Jadi nah udah masuk scene nih. Gitu. Tapi intinya mah begitu. Gitu ya. Begitu. Nah, kelebihan lainnya ini yang menyenangkan sebenarnya. Sudah ada library untuk tokoh-tokohnya gitu ya. Jadi kalau kita klik plus di bagian karakter ini, itu kita akan aplikasinya akan menggenerate karakter dari kombinasi random. Walaupun kayaknya nggak random banget kali ya. Template kali ya yang dari library-nya. Contohnya ini ya. Nah, ini. Enaknya adalah di desain karakter. Kalau di ToStJS kan harus explore sendiri, cari sendiri ya. Apakah gambar atau misalnya di generate di menggunakan AI gitu. Nah, yang kelemahannya kan ekspresi. Nah, kalau di sini di Nova Studio ini selain pakaian itu ekspresi pun sudah disediakan gitu. Misalnya ini ya, ini pakaiannya. Ini kita bisa ganti-ganti. Ada library-nya nih. Nah, seperti itu. Ini baju si developer nih. Nah, yang ini nih si code derivative. Nah, pilihannya seperti ini. Jadi di pakai kombinatorika aja lah ya. Ya, walaupun ini setengahnya mungkin perempuan ya dan sebagian yang laki-laki, kita bisa bikin kombinasi berbagai jenis ya dari sini gitu. Tinggal pantasnya mana gitu. Kalau untuk bagian badan yang body ini cuma bisa dirubah-rubah aja posisinya. Tapi misalnya pun ini
kita bikin bodinya yang ini seperti ini. Ini kan nggak pas nih. Kalau kita sudah pindahkan ke headnya, ini bisa bisa kita atur nih seperti ini. Dipantesin ya, gitu. Dan otomatis berubah di sini nih, tuh. Kelihatannya kan seperti ini, gitu. Nah, lihat di sini, ini ekspresinya itu sudah langsung ada pilihan-pilihannya gitu. Gitu ya, ini template ya yang disediain sama aplikasinya, tapi minimal ekspresi-ekspresi dasar kayak shock, happy, sad gitu, normal gitu, itu udah tersedia, itu enak banget gitu, seperti ini nih tuh, udah membuat dialog dengan berbagai ekspresi itu eh, cenderung mudah di ini ya, di kalau di Novel Studio dinyamankan gitu. Jadi kadang-kadang kita bukan kadang-kadang ya, di Novel Studio ini kita dimudahkan untuk karakter design, sehingga kita bisa fokus ke story atau eh, game ininya, game desainnya gitu. Karena di sini juga ada variabel gitu. Variabelnya udah bisa ditambahin di sini nih. Gitu. Branchingnya juga ada gitu. Kalau ini apa nih? Branching berdasarkan variabel gitu. Itu jadi secara programmingnya itu dibuat lebih mudah gitu. Walaupun biasanya kalau yang seperti itu akhirnya akan menjadi keterbatasan baru sih, tidak fleksibel gitu. Karena kan kalau ditulis CSS kan karena dia masih apa ya, generik ya sebagian mungkin ya. Jadi kita masih bisa eksplorasi lebih panjang tuh untuk di JavaScript sama CSS-nya gitu. Tapi ya sekali lagi dengan Novel Studio itu kita lebih apa ya, lebih mudah ya. Kita fokus ke cerita lah lo gitu. Backgroundnya juga tinggal dipilih gitu. Ini tema dan di dalamnya itu masih banyak tuh, banyak pilihannya. Oh ini item, banyak banget pilihannya gitu. Jadi kombinasinya itu sudah banyak banget gitu. Pun misalnya ya resikonya memang kalau pakai yang built-in seperti ini, resikonya boleh jadi akan sama saat beberapa orang menggunakan aplikasi yang sama, ada resiko bahwa gambar yang digunakan juga akan sama gitu. Tapi ya kalau misalnya fokusnya eh, lebih ke apa namanya, ke VN-nya gitu, nggak masalah lah gitu. Kecuali memang sudah ada tim ya gitu ya. Kalau bikin VN-nya sendirian ya kayak gitu gitu. Lalu saya pribadi sudah oke, lupa sama ini sendiri. Dengan games tuh. Itu. Ini di dalam games.my.id ini bukan karena punya duit ya, karena sekarang harganya udah naik .my.id itu. Tapi karena ada promo aja jadi gratis seperti itu. Nah, saya sendiri sudah pakai di sini. Nah, ini dia. Ini dia apa namanya? Saya pakai engine Novel Studio ini untuk mainin gitu. Seperti ini nih. Suaranya nggak akan kedengeran ya, tapi aslinya ada musik. Tuh. Ini pakai versi 1.22 kalau nggak salah. Sekarang udah versi 1.27. Nah, cuma gini aja. Ada musiknya. Cengket, 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 cengket. Kalau bahasa saya Novel Studio itu memang fokus ke ini ya, ke story ya. Jadi seperti itu. Kalau kuat di narasi itu akan tertolong dibantu dengan visualnya gitu. Walaupun ya biasanya gambarnya ya
menyesuaikan yang ada aja gitu. Nah, perhatikan di sini. Pada saat bicara itu karakternya itu menunjukkan ekspresi yang berbeda dibandingkan saat tidak bicara. Nah, itu yang bikin kekuatan dari visual novelnya itu muncul karena ada efek visual dari pada saat karakternya itu berbicara gitu. Gitu. Di sini saya nggak pakai variabel apapun karena fokusnya lebih ke story ya, gitu. Gitu. Ini udah masuk. Nah, udah gitu aja sih untuk proof of konsepnya ya. Gitu. Dan udah gitu aja. Belum ada hal yang di load di new game pun kredit juga kayaknya belum bikin deh yang ini karena targetnya proof of concept bisa loh dengan Novel Studio bisa seperti itu. Ya seperti itu cerita tentang Novel Studio. Terus apa akan jadi masalah? Enggak sih karena ya seperti yang saya sampaikan tadi kalau TUS DJS itu fokus ke keleluasaan ya dan saya sendiri sudah punya gaya sendiri ya make TUS DJS itu gimana. Sementara kalau Novel Studio dengan segala fasilitas yang diberikan itu kita bisa lebih mengeksplorasi cerita gitu dengan pilihan-pilihan yang ada gitu. Saya sempat mau convert ya project yang Tempest Story ke sini dengan gambar-gambar yang ada itu pun bisa gitu. Jadi kita bisa tambahkan gambar-gambar yang sudah kita punya dimasukkan ke apa namanya ke Novel Studio-nya gitu. Cuma belum sempet karena recreate project itu ganti engine itu jadi ini lagi jadi panjang lagi ya effortnya itu ya males kadang-kadang gitu. Tapi kalau lihat di sini kan ada ya ada project ya yang nggak nganggur-nganggur amat lah ya. Uh, ini cerita tentang apa? Uh, belum ada sih karakternya belum ada, tapi story udah ada, uh, konsep udah ada gitu. Cuma belum diubah dalam bentuk story-nya gitu. Oke, sebenarnya mau bahas lagi. Ada satu aplikasi lagi yang menjanjikan sebenarnya. Cuma kendalanya adalah itu nggak jauh beda sama Renpai gitu ya. Jadi sisi programmingnya masih kental banget gitu dan scripting maksudnya ya. Jadi kental banget scriptingnya. Belum ada yang GUI yang nyaman untuk klik-klik dan berubah gitu. Uh, jadi mungkin butuh waktu lagi untuk mempelajari aplikasi yang itu gitu. Renpai aja saya nggak kelar-kelar gitu, termasuk yang RenJS juga gitu karena basic scripting jadi aduh logiknya capek gitu. Ada yang visual yang saya punya ya itu dari Steam itu yang Tyranno Builder itu GUI cuma alurnya itu tidak intuitif, itu tidak menyenangkan untuk dipakai minimal karena saya kenal duluan terus DJS, gayanya, stylenya kenalnya terus DJS begitu pakai Tyranno Builder agak tidak nyaman seperti itu. Ya itulah cerita tentang jurnal visual novel developing saya gitu. Udah itu aja ya ceritanya. Tahu nih berapa menit. Oke, terima kasih kalau ada yang nonton. See you in the next video. Bye bye.